semuanya, kami mahasiswa Universitas Jenderal Ahmad Yani, jurusan Hubungan Internasional, ingin menjelaskan secara singkat mengenai konflik nuklir di Semenanjung Korea. Kami adalah kelompok 2 dari mata kuliah Asia Timur. Ini adalah anggota kelompok kami. Yuk, mari kita kenalan. Yang pertama ada Mustika Rahayu, Anissa Nur Aliyah, Rika Widya, Alda Safitri, dan Latifa Dewi Suganda. Kalian tahu nggak sih apa itu Semenanjung Korea? Semenanjung Korea adalah bentuk penyebutan gabungan antara Korea Selatan dan Korea Utara. Ya, Semenanjung Korea itu adalah dataran yang diduduki oleh dua negara. Peta yang diwarnai warna merah itu adalah bagian utara yang diduduki oleh Korea Utara, sedangkan yang warna biru itu adalah bagian selatan yang diduduki oleh negara Korea Selatan. Kalian tahu nggak sih, kalau di Semenanjung Korea itu ada konflik nuklir yang terjadi loh. Pasti kalian penasaran dong. Kalau gitu yuk kita kupas tuntas tentang pembahasan konflik nuklir di Semenanjung Korea. Tapi sebelum itu kita pelajari dulu yuk kenapa Korea bisa terpecah menjadi Korea Selatan dan Korea Utara. Mengapa ya? Mari kita bahas ke next selanjutnya. Ada sejarah yang cukup panjang loh yang melatar belakangi peristiwa terpecahnya Korea ini menjadi Korea Utara dan Korea Selatan. Korea terbagi menjadi dua antara utara dan selatan yang dibatasi oleh garis yang bernama DMZ atau sering juga disebut sebagai Demilitarized Zone. Hal ini mengikuti pada persetujuan PBB. Terpecahnya Korea Utara dan Korea Selatan ini bermula dari kekalahan Jepang di Perang Dunia Kedua pada tahun 1945. Lalu apa hubungannya sih dengan Jepang? Yuk kita bahas. Ternyata pada awalnya Korea adalah bagian dari Kekaisaran Jepang sebelum Perang Dunia Kedua terjadi, atau bisa dibilang juga kalau Korea pada saat itu sedang dijajah oleh Jepang. Hingga pada akhir Perang Dunia Kedua, tahun 1945, Jepang mengalami kekalahan dan harus menyerah kepada sekutu, dan membuat Jepang harus menarik semua pasukannya dan meninggalkan wilayah Korea sesegera mungkin. Nah, kekalahan Jepang ini menjadi awal untuk menuju Korea yang baru. Namun, diawali dengan Amerika Serikat dan Uni Soviet yang masuk ke dalam wilayah Korea untuk mengawasi penarikan tentara Jepang yang masih berada di dalam wilayah Korea. Amerika Serikat dan Uni Soviet membagi wilayah Korea menjadi dua wilayah utara dan wilayah selatan. Kedua wilayah tersebut menjadi wilayah kekuasaan dari masing-masing sekutu. Wilayah utara dikuasai oleh Uni Soviet, sedangkan wilayah selatan dikuasai oleh Amerika. Nah, pada saat itu Amerika dan Uni Soviet berjanji akan memberikan kemerdekaannya kepada Korea. Namun janji tersebut tidak ditepati, sebab adanya ingkar janji dari Amerika dan Uni Soviet membuat terpecahnya wilayah Korea dan terjadi Perang Korea pada tanggal 25 Juni 1950. Lalu kedua wilayah ini berubah menjadi sebuah negara, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan. Korea Utara didukung oleh Uni Soviet dan Cina dengan ideologi komunis, sedangkan Korea Selatan didukung oleh Amerika Serikat dan Jepang dengan ideologi kapitalis. Kalian tahu nggak sih bahwa Korea Utara dan Korea Selatan itu belum sepenuhnya berdamai? Mengapa sih? Jadi, Korea Utara dan Korea Selatan itu memenuhi perjanjian gencatan senjata pada 27 Juli 1952, sehingga negara berhenti berperang karena ada perjanjian itu. Untuk menyatukan kedua negara ini sulit loh guys. Mengapa? Hal ini dikarenakan adanya perbedaan ideologi dari kedua negara tersebut, sehingga dalam sistem pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Setelah Uni Soviet runtuh, Korea masih memiliki China sebagai negara pendukungnya. Kok bisa begitu ya? Sebab China berusaha menjaga agar pengaruh Amerika tidak memasuki wilayah Korea Utara. Dengan fakta, Korea Utara berbatasan langsung dengan China hingga Korea Utara hengkang dari perjanjian NPT pada tahun 1960.
Kalian tahu nggak sih, kalau Korea Utara itu setidaknya memiliki 60 jenis misil nuklir berkat peran Uni Soviet yang memberikan bantuan terhadap penelitian reaksi berantai nuklir. Sehingga pada tahun 1903 dan 1908, Utara sempat melakukan uji coba terhadap nuklir tersebut yang menyebabkan Selatan merasa ancaman nyata dari sang tetangga ini. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, Korea Selatan memperkuat hubungannya dengan Amerika Serikat dengan tujuan untuk melindungi keamanan nasionalnya. Nah, maka dari itu, Amerika Serikat dan Korea Selatan memutuskan untuk menempatkan sistem pertahanannya THAAD sebagai salah satu pertahanannya, sebab melihat daya ledak cukup besar dari bom milik Korea Utara. THAAD sendiri adalah Terminal High Altitude Area Defense. Namun tidak sampai di sini saja. China menganggap dengan adanya THAAD ini semakin memperparah konflik di semenanjung Korea, sebab radar tinggi dari pengaman THAAD ini dapat melacak persenjataan negara-negara di sekitarnya. Lalu, pada tanggal 7 Juli 2016, China melakukan boikot industri ekonomi kepada Korea Selatan sebagai bentuk penolakan pemasangan sistem radar ini. Pemboikotan ini menyebabkan Korea Selatan mengalami kesulitan dalam perekonomian pada saat itu. Lalu, Korea Selatan dan China melakukan perjanjian pada 30 Oktober 2017 dan menghasilkan 3 poin dari perjanjian ini. Yang pertama, tidak ada pemasangan THAAD tambahan. Yang kedua, tidak berpartisipasi dalam jaringan pertahanan misi Amerika. Dan yang terakhir, tidak ada pembuatan aliansi militer trilateral dengan Amerika dan Jepang. Amerika pun memiliki usaha untuk menghentikan pengembangan nuklir di Korea Utara. Amerika sudah melakukan banyak negosiasi dengan Korea Utara melalui diplomatik hingga memberikan tindakan, namun Korea Utara tetap mempertahankan nuklirnya. Sehingga pada tahun 2017, Amerika Serikat mengirim pasukan tempurnya ke wilayah semenanjung Korea, sebab Korea Utara meluncurkan uji coba rudal balistiknya ke pelabuhan Jepang yang dimana ini menjadi ancaman yang nyata bagi negara aliansinya. Pada tahun 2017, Amerika Serikat mengajukan embargo kepada Korea Utara melalui PBB atas dugaan Korea Utara telah membeli minyak bumi secara ilegal untuk keperluan pengembangan nuklirnya. Selanjutnya ada dugaan, yakni dugaan Korea Utara membeli minyak bumi secara ilegal untuk keperluan pengembangan nuklir dibarengi dengan barang bukti berupa rekaman citra radar milik Amerika Serikat dan kapal yang disita oleh Korea Selatan. Kemudian, pada April 2018, Kim Jong-un selaku Presiden Korea Utara mendatangi zona DMZ untuk bertemu dengan Presiden Korea Selatan, yakni Moon Jae-in, dan meredakan ketegangan konflik di semenanjung Korea. Pada tahun 2018, Kim Jong-un dan Donald Trump melakukan pertemuan melalui KTT untuk menghasilkan kesepakatan, yakni menjaga perdamaian dunia dengan melakukan denuklirisasi di Korea Utara, terutama di wilayah semenanjung Korea. Amerika Serikat juga memberikan bantuan ekonomi dengan jumlah yang cukup besar kepada Korea Utara. Namun, perjanjian tersebut rupanya tidak berjalan karena Korea Utara tetap melakukan pengembangan nuklir. Nah, PBB sebagai organisasi internasional berusaha mengeluarkan resolusi mengenai pemberhentian pengembangan senjata nuklir. Resolusinya yakni berupa pembatasan pasokan, penjualan, atau pengiriman minyak mentah ke Korea Utara dalam jangka waktu kurang lebih 12 bulan. Namun, lagi-lagi resolusi tersebut tidak berhasil karena Korea Utara tidak pernah melaksanakan resolusi yang diberikan oleh PBB. Meski sebenarnya sempat beberapa kali terdengar kabar antara Korea Utara dan Korea Selatan akan bersatu kembali. Namun, sayangnya, hingga saat ini konflik Korea Utara dan Korea Selatan masih berstatus gencatan senjata, karena sepertinya penyatuan kedua negara tersebut akan sulit dilakukan.
Gimana nih penjelasan dari kelompok kami? Apakah sudah memenuhi rasa penasaran kalian tentang konflik nuklir di semenanjung Korea? Penjelasan tentang konflik nuklir di semenanjung Korea tadi menarik bukan? Kita tunggu saja ya perkembangan dari kedua negara ini ke depannya. Sekian penjelasan dari kelompok kami terkait konflik nuklir di semenanjung Korea. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa kembali. Stay safe and stay healthy. Goodbye.